Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini hari Kamis 11 September 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Menang Melawan Iblis. Firman Tuhan terambil dalam Efesus 6 ayat 10 sampai dengan ke-11. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan iblis dan tipu muslihat iblis. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah kehidupan kami mengalami kemenangan demi kemenangan untuk melawan iblis di dalam segala godaannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, ada banyak musuh yang kita harus perangi. Dan musuh itu bentuknya bisa segala macam. Bagi kita yang terjun di dalam pendidikan, maka musuh adalah kebodohan. Mereka-mereka yang tidak sekolah, kita akan berjuang sebagai negara, sebagai anggota keluarga, agar mereka bisa bersekolah dengan baik. Sehingga ada yang namanya wajib sekolah itu 12 tahun. Dan itu adalah pendidikan bagaimana kita supaya melawan yang namanya itu kebodohan. Ada juga yang melawan namanya itu sakit penyakit. Kita berjuang, anak-anak yang terlahir itu mendapatkan imunisasi yang sangat lengkap dari mereka terlahir. Saya tidak tahu zaman sekarang berapa kali imunisasi yang diterima oleh anak sampai pada waktunya. Tapi semua imunisasi itu ada yang untuk polio, ada yang untuk berbagai macam hal. Agar kemudian badan itu memiliki imunitas, memiliki perlengkapan senjata supaya bertahan dari seluruh penyakit yang timbul dari dalamnya. Itu adalah berarti apa? Melawan sakit penyakit, melawan kebodohan. Ada juga kita perjuangan di dalam sosial masyarakat, melawan rasisme, yaitu rasis tentang suku, agama, dan bahasa. Itu adalah rasisme. Ada juga rasisme gender. Kita perlu melawannya. Mengapa demikian? Karena Tuhan menciptakan kita seluruhnya itu di dalam keindahan. Tidak ada manusia kelas bawah atau manusia yang kelas atas. Seluruhnya diciptakan secara sama. Dan itu kita perlu lawan. Semua hal yang berbicara tentang melawan adalah berbicara tentang peperangan. Dan setiap peperangan itu membutuhkan senjata untuk melawannya. Untuk kebodohan, senjatanya adalah pendidikan. Untuk kemudian kesehatan, senjatanya adalah pola hidup, pola makan, pola pikir, obat-obatan. Yang kemudian kita untuk melawan sakit penyakit yang ada. Tapi bagaimana kita untuk melawan kehidupan supaya kita tidak berdosa? Maka firman Tuhan berkata kita perlu menang melawan iblis dengan segala tipu muslihatnya dengan perlengkapan senjata rohani. Ayat 10 berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan untuk melawan tipu muslihat iblis. Sahabat seperjalanan, waktu kita membaca sampai kepada ayat yang ke-20 dengan sangat lengkap di sana. Perlengkapan itu untuk melawan iblis karena apa? Karena perjuangan kita ayat 12 dikatakan bukan melawan dengan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat yang ada di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju jirakan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan segala panah api dari si jahat, dan terimalah ketopang keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah supaya setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Dan juga aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakan sebagaimana seharusnya aku berbicara. Ayat 10 sampai ke-20. Efesus 6 berbicara tentang perlengkapan rohani. Di sini Rasul Paulus menjalankan tentang tantangannya, bagaimana untuk menjalankan kehidupan di dalam memberitakan Injil sebagai rasul
ada banyak tantangan yang dihadapi, tapi Tuhan mengajarkan seluruh perlengkapan senjata rohani kalau kita ringkaskan, yaitu kita mengandalkan kekuatan Allah seperti yang tercatat dalam ayat yang ke-10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kuat kuasanya. Jadi kekuatan kuasa bagaimana melawan iblis itu bukan dari kita. Kita perlu hanya taat dan tunduk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Suatu kita tunduk taat menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka kekuasaan pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Dan kita akan sanggup melawan segala tipu muslihat iblis. Tipu muslihat iblis itu sangat sederhana. Satu, terputus hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua, agar kita hidup di dalam keberdosaan. Iblis hanya punya dua visi itu. Memutuskan kita dari Tuhan dan kita hidup sesuai dengan kehendaknya iblis. Yaitu hidup di dalam dosa dan bukan hidup di dalam kebenaran. Dengan seperti demikianlah sahabat seperjalanan, biarlah kita terus mengandalkan kekuatan dan kuasanya Tuhan. Untuk mengandalkan kekuatan dan kuasanya Tuhan, kita perlu ada relasi yang mendalam dengan Tuhan. Dalam doa kita, di dalam pada saat kita mendengar firman Tuhan, kita beribadah, kita menjadi anak-anak yang hidup sesuai dengan kebenaran firman Allah. Menghadapi segala seluruh persoalan pun ditaruh di dalam kekuatan Tuhan. Menjalankan mimpi untuk menggapai apa yang kita harapkan. Kita pun juga meminta pimpinan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Sehingga tidak ada kehendakku yang terjadi, tetapi kehendak Allah yang terjadi. Dan kita akan disanggupkan untuk melawan iblis dengan segala tipu muslihatnya. Untuk memisahkan kita dari Tuhan. Dan untuk mengajak kita oleh iblis jatuh ke dalam keberdosaan. Lalu apa yang kita harus lakukan? Tetap melekat dengan Tuhan, bersekutu dengan intim dengan Tuhan. Yang kedua, menjalankan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan inginkan. Sehingga kita menjadi orang-orang dengan perlengkapan senjata rohani yang diringkaskan adalah kuat kuasa dan kekuatan Tuhan. Yang akan menopang kita sehingga kita bisa melawan segala tipu muslihat iblis. Iblis akan membawa kita menjadi orang yang buruk dalam kehidupan, menjadi orang yang menceraikan kita dari Tuhan, menceraikan rumah tangga, menceraikan persahabatan, lalu manusia satu dengan yang lain dihasut untuk saling menjadi pribadi yang egois, saling menghancurkan, saling menduduki, saling menjajah. Kalau dalam skala bangsa seperti demikian. Tapi Tuhan memanggil kita untuk menang melawan iblis. Maka ada perubahan hidup yang terjadi. Kita menjadi pribadi yang hidup tidak seperti dunia ini, tetapi kita menjadi pribadi yang mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah, itu sebagai ibadah yang sejati. Mari sahabat seperjalanan perbaiki hubungan kita. Kalau iblis sudah menggoda kita jatuh di dalam dosa, maka bertobatlah. Datanglah kepada Tuhan, tetap bersekutu dengan Allah, intim dengan Tuhan, dan lakukanlah hidup segala sesuatu di dalam kebenaran dan kekudusan, dan bukan di dalam keberdosaan, karena keberdosaan itulah yang ditawarkan oleh iblis. Hubungan yang terputus dari Tuhan, itulah yang diharapkan oleh iblis. Kita akan sanggup melawan iblis dengan kekuatan Tuhan, dengan perlengkapan senjata rohani. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan yang terindah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.